dipakai kan, diekstrakan. Nah teman-teman itu pakai data yang mau digunakan, misalnya ini. Nah data yang digunakan itu buka aja terus nanti ke granulate, terus sampai ke image data. Nah kenapa sih ada yang tahu nggak 2+5? Kenapa kita nggak bisa buka Sentinel langsung di NP? Formatnya apa? Belum tiu. Bukan tip apa? Bukan. Ada yang bisa tahu? Formatnya apa? Enggak, TXT ya. Salah. KDR malah bisa dibuka di NP loh. MTL. Tadi ada yang mau sebut tuh. Ada formatnya. Plus di mana? Di laporannya. Di laporan loh. Tadi ada yang bisa hampir tuh J. Nah itu JP2. Itu. Jadi ini kenapa Martinez plus 5 ya laporannya. Nah ini di JP2 ini kita nggak bisa buka di NP. Jadi itu gunanya QGIS. Jadi QGIS itu bisa dibuka. Nah kalau biasanya ke nge-SCP itu kan kita pakai plugin ya. Nah ini nggak usah bosan kan dan kasih teknik lainnya. Jadi teman-teman pilih nih band 2, band 3, band 4, band 8, band 11. Band 8 itu kan near, band 11 itu swir. Jadi teman-teman ini RGB-nya. Teman-teman drag aja ini. Drag aja. Nah, di copy. Nah, kalau teman-teman mau pakai SCP silakan aja, tapi aku ngasih yang opsi lain biar nggak bosan dan mungkin ada teman-teman yang SCP-nya nggak bisa diinstal ya pluginnya. Nah, terus kemudian kita ke raster, terus pilih nih miscellaneous gitulah. Nah, terus virtual raster. Nah, terus teman-teman setelah itu pilih yang info layer-nya, pilih semua nih, select all. Kemudian pilih OK. Nah, kemudian di sini tuh teman-teman pilih yang ini, is input file and spared band ini. Nah, kemudian ininya resolusinya pilih yang high gis. Nah, kemudian di run. Nah, itu tekniknya yang kedua. Ini bisa dilihat teknik. Oke, gitu selesai, Pak. Udah kelar. Lebih cepat kan daripada ini juga. Nah, kemudian ya udah tinggal ekspor aja. Save as, terus pilih geotiff, pilih penyimpanan. Di folder ini GIS ya. Iya, diekspor. Itu kan masih temporary ya. Hah? Apa ya? Ya, yang enggak, yang virtual satu. Virtual ini nanti diekspor. Ya, ya virtualnya aja. GIS, SCP misalnya. Bang, tadi yang dimasukin tuh Apa? band berapa aja yang dimasukin? Band 2, 2, 3, 2, 3, 4, terus 8, 11. Oke. Kasih Bang. Ntar kita ulang ya. Jadi gini ya, ini udah kelar nih SCP-nya, kelihatan kan? Nah ini caranya. Dan tinggal ini lagi prosesnya simpan. Nah teman-teman nih, ini ya aku ulangin. Jadi teman-teman nih buka data teman-teman udah download kan? Nah teman-teman buka nih datanya, kemudian buka aja terus sampai nanti pilihannya udah ini, udah ada pilihan kayak gini. Karena kan dari awal cuma satu folder doang ya. Misalnya kita buka ini datanya satu folder doang kan. Nah sampai ini pilih yang granulate, pilih lagi, terus pilih yang image data. Nah pilih nih band 2, 3, 4, 8, 11. Nah kemudian di drag. Oke, di drag. Nah kalau udah di drag gini kan, muncul nggak? Udah di drag kayak gini, muncul ya. Terus teman-teman pilih ke raster, terus yang pilih nih yang misal naus tuh. Terus pilih yang build virtual raster. Oke. Nah kemudian pilih yang ini. Inputnya itu pilih 5 band yang tadi.
Oke? Oke. Nah, pilih yang 5 band yang teman-teman rak. Pilih aja semua. Kemudian oke. Nah, ini pilih yang resolusinya itu pilih yang high-res. Terus pilih yang ini. Please input file into storage band. Nah, kenapa harus dicentang ini? Kalau teman-teman nggak nyentang ini, nanti dia tergabung bandnya. Jadi cuma satu band doang. Jadi gunanya kalian centang ini biar dia bandnya terpisah berdasarkan band yang teman-teman input. Kemudian run. Nah, sama satu lagi, bandnya ini berurut. Nanti kalau teman-teman masukin card di situ berurut. Jadi band 1, band 2, band 3, band 4, band 5. Jadi band 1 itu berarti band 2. Band 2 itu band 3, band 3 itu band 4, band 4 itu band 8, band 5 itu band 11. Jadi berurut. Jadi kalau teman-teman pakai SCP kan ketahuan tuh band berapanya. Tapi nggak berurut dia kalau SCP. Ini berurut outputnya. Udah, kemudian di nanti hasilnya virtual ini udah hasilnya virtual nggak? Udah virtual, kemudian klik kanan, ekspor. Udah, save as, pilih biotif, kemudian pilih penyimpanannya. Nah, save, pilih penyimpanan. Nah, ini lokasinya di Kalimantan. Kalau tergantung kali teman-teman ya. Kalau saya itu lokasinya di Kalimantan Barat, itu 49S. Zonanya disesuaikan. Bisa pakai yang WGS 84, bisa pakai yang UTM zone langsung. Bebas mau pakai yang mana. Disesuaikan dengan lokasinya ya. Kalau kan di Kalimantan Barat itu 49S. Atau bisa aja saya simpan ini WGS 84. Kalau nggak mau capek nyarinya WGS 84 aja. Nah, Kalbar SCP. Oke. Nah, disimpan. Bisa kira-kira gitu. Ada yang ketinggalan nggak? SCP. Kalau teman-teman mau pakai SCP yang biasa silakan ya. Plugin, terus nanti manage plugin, cari semi plugin. Silakan aja. Karena nih mau pakai yang semi otomatis plugin, silakan aja. Sama aja. Antara semi plugin sama yang ini sama aja, nggak ada bedanya. Kalau semi plugin kan udah biasa kan makanya kan, yang langsung dimasukin aja granulate dan image datanya. Nah, oke. Udah ya. Ada yang ketinggalan nggak untuk ininya, nge-stackingnya? Aman, biar dilanjutkan V. Aman ya. Oke, udah kalau teman-teman tadi ngelakuin yang kayak tadi udah tinggal teman-teman buka file yang tadi disimpan ya udah tinggal di ini aja, di drag aja. Nah, ini drag aja langsung. Ya, di drag. Jadi kalau mau munculin warna tinggal tadi. Ini kan bandnya berurut, berarti 3, 2, 1 kan? Kalau mau bikin warnanya 3, 2, 1 kan band 1 itu band 2 kan, band biru. Dia berurut. Nah, udah. Kalau yang pakai cara tadi ya, kalau pakai SCP silakan aja disesuaikan RGB-nya. Oke, paham? Aman ya? Kecepatan nggak? Kalau kecepatan biar ketemu nih. Dilanjut? Lanjut ya. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan DOS. Dark Subtraction. Nah, pilih yang ini, yang ISCP tadi. Kemudian teman-teman pilih band minimum. Kayak biasa ngedos. Udah matang lah pasti. Ngedos.
Oke. Ini kita terus dulu. Nah, aku itu kenapa pakai citra full, kenapa nggak aku potong dulu? Jadi kemarin itu pas aku praktikum sama Coach Farel, dia menyaranin jangan di crop dulu, karena dos itu kan mencari titik gelap ya, titik tergelap. Kalau teman-teman baca di jurnal, nah bisa jadi pas teman-teman crop itu titik tergelapnya hilang. Dia kan mau mengkoreksi satu citra gitu, bukan satu pixel gitu, satu citra yang mau dikoreksi. Makanya disaranin full. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa keberatan laptopnya, silakan aja di crop dulu. Kira-kira gitu alasannya. Jadi dikoreksi satu citra full. Tapi kalau teman-teman mau nge-crop duluan ya nggak masalah. Sebenarnya remote sensing itu nggak ada pakem. Lu harus mau ngapain duluan, lu harus ngapain duluan, nggak ada, bebas. Kira-kira gitu. Nah setelah di DOS kita bakal nge-koreksi radiometriknya, yaitu pakai udah ada di DOS. Ya? Udah ngedos nggak? Yang belum siapa? Berarti tunggu. Belum. Iya, masih download. Masih download apa? Yang dari Kibis. Oh, Yang dari gizi itu gimana ini sih bang? yang Jadi TV. Oh, ya udah, tunggu aja. Terus nih, bikin float B1 per 10.000. B1 itu kode ya, bukan bin 1 ya. B1 itu kode di sini. Semua band, untuk semua band. Nah, udah? 10.000 ya? Ya. Kan ada tuh di pertemuan ini HPLD. Iya. Nah, kan biasanya kalian pakai Landsat ya. Nih, kita coba pakai Sentinel biar ngerti maksudnya bedanya. Kalau TOA ini kan di Landsat MP cal dikali Kcal plus HP kan per itu kan. Nah, sama elevasi. Ini cukup gini aja. Udah, kemudian oke. Terus pilih map variable input file. Oke, pilih yang DOS. Oke, silakan simpan. Misalnya koreksi radiometri. Oke, ini map variable to input file ya. Jangan pilih satu, tapi semua. Oke. Udah, tinggal tunggu. Kalau lambat tadi bisa di crop dulu. Nggak usah nanya ini aja, pasti nanti aja boleh ya. Ah, enggak nggak crop dari awal. Karena memang gua masih bisa tetap gua atasi. Itu tergantung kan kecepatan laptop. Kalau laptopnya udah berat ya crop aja. Tadi opsional doang. Tapi pas masukin PNP-nya kena di lab ini banyak kalau Nah, ya terus lab kan bisa ya. Nih, koreksi radiometriknya. Oke, teman-teman selanjutnya itu bisa resize data. Resize itu mengurangi atau mengcrop. Ini kita pakai spatial subset. Nah, tergantung berapa kasih teman-teman aja. Resize data pakai resize. Itu gue mau crop aja kan itu? Iya, untuk mengcrop aja. Kalau udah di crop di awal nggak usah lagi di crop. Nah, ini pakai resize crop. Nah, udah crop tuh.
kan kelihatan nih di daerah sini pasti itu mangrove tuh. Nih daerah ini kan kelihatan banget di sini vegetasinya. Beda tuh warna mangrove tuh dengan warna vegetasi darat. Ini delta nih, daerah delta sungai Kapuas. Ini daerah delta. Itu mengikuti peta sawah. Iya, sawah. Kalau teman-teman bagus citranya pasti kelihatan nih sampai kayak gini. Jelas itu ya. Makanya tutupan awan itu di bawah 10%. Nih pasti nih mangrove nih kelihatan. Nah, coba kita pastiin pakai algoritma tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bandmat. Nah, terus bandmat itu teman-teman pakai ini. Rumusnya nih, soal catat aja dulu biar teman-teman pakai di sini aja. Biar nggak usah balik. Kalau mau dicatat catat aja dulu ya. Nah, kita itu pakai itu kan near dikurang green, terus swir 1 dikurang green. Nah, ini pakai kodenya aja float. Ada yang tahu kenapa pakai float? Karena ini gue jelasin nih. Biar nggak merah. Hampir. Bukan error sebenarnya. Ada nggak? Ada yang bisa dan nggak pakai. Itu kan dia itu band 8 ya. Berarti kita kode aja band 8 biar nggak lupa. Terus dikurang green, dikurang float B3 tutup kurung per swir itu kan band 11 ya. Float B11 iya dibagi, ini kan bagi near dikurang green dibagi swir 1 dikurang green dikurang float buka kurung terus itu band hijau ya, band 3 dah nih saya tulis nih rumusnya kelihatan nggak? Float buka kurung float dibuka kurung B8 tutup kurung dikurang float dibuka kurung B3 tutup kurung per buka kurung float dibuka kurung lagi B11 tutup kurung dikurang float dibuka kurung float terus dibuka kurung B3 tutup kurung ini saya tulis ini. Jadi setiap band itu di float. B3 nya itu band hijau. Tadi kan aku bilang kalau kita pakai hibis yang tadi itu kan berurut ya. Ini berarti band biru, ini band hijau. Band 2 nya band 3 kan. Nah kemudian band 8 nya itu adalah band 4. Band 11 itu adalah band 5. Band 3 itu band hijau. Kan tadi kan di hibis itu kan berurut kan. Tadi kita pakai, kalau ini yang pakai yang JP2 ya. Kalau yang misalnya SCP langsung aja masukin sesuai band 3 ya ke band 3, band 4 ke band 8 ke band 8. Ada yang pakai SCP nggak? Nggak ada ya? Pakai JP2 tadi yang di drag ya? Nah, tadi kan JP2 itu kan kita pakai ini kan band 2, band 3, band 4, band 8, band 9. MPI. Oke. Bang itu yang dipilih yang mana aja nih? Hah? Dipilih. Yang dipilih apa? Kan ada 3 band tuh jadinya B3, B8, B3, B11 kan. B8 nya kan untuk band near kan. Band near itu band 4, urutan nomor 4 di sini. Oh. B3 itu kan band hijau ya. Iya. Band hijau itu urutan nomor 2. Gue udah pilih nomor 2 nih. Lihat nih enggak? Band 3 ini kodenya di atas. Aku pilih nomor 2 kan, urutan kedua. Band 8 itu kan band si 4 kan, urutan keempat maksudnya. Nih. Terus band 11 urutan ke 5. Sudah. Paham enggak? Jadi ada 3 band dipakai. Ada yang nggak paham nggak? Maksudnya yang berurut? Gimana? Aman? Nah, lanjut.
Oke lo, ya udah langsung eksekusi aja. Simpan ya. Terus ya udah eksekusi aja. Nah, tuh MPI-nya tuh. Jadi kalau kita lihat nih lihat nih nilainya ini 4 kan masuk threshold kan? Ini 1 kan? Gak masuk threshold kan? Ini tadi mangrove nggak? Bukan. Sawah kan? Gak masuk Iya. threshold. Tapi ini mangrove 5, 4. Nih 2 nggak masuk nih. Oh, lihat nilai datanya dulu. Iya data. Itu Cursor value. lokasi. Kursor Ini cursor value. value. Kalau semakin putih dia biasanya semakin mangrove tuh. Nih ya. Itu kalau sampai minus, Itu kan aku Gak apa-apa. Nanti kita atur. Aman nggak di sini? Kenapa tuh? tapi kalau vegetasi yang di darat kebanyakan itu yang masih bertambah itu gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti kan ini harus tetap ada ground truth. Jadi ada tetap harus titik lapang ya. Jadi teman-teman kalau meneliti itu pasti ada yang namanya ground truth-nya. Pasti kayak misalnya HPLD. Kan kita pakai OBIA tuh, tetap ada kan titik lapangnya. Semuanya itu harus tetap ada titik lapang. Jadi kita ini menduga dulu mangrove-nya di mana. Paham nggak? Nilai prestasi itu tuh data ya? Udah saya nggak sampai sini. Nanti aku lanjutin nih ada tahap selanjutnya. Udah, aman nggak sampai bandwidth-nya? Aman. Ada yang mau ditunggu nggak? Cukup ya. Nah, kemudian teman-teman ekspor aja ini. Ekspor. Ini ya, ini save as ke TIFF. MPI-nya save as ke TIFF ya. Oke, ini ke TIFF. Kemudian pilih TIFF. Nah, ini MPI. Udah. Nih, udah diubah ya ke TIFF ya. Save as-nya ke TIFF ya, MPI yang tadi. Di file save as-nya. Udah, oke, save as. Enggak bisa klik kanan. Aman? Nih langkah terakhir nih. Udah nge-check? Udah ada nilainya kan? Udah ini berapa? Hah? Kenapa ini? Lebih. Udah, oke. Udah aman nggak? Nah kalau udah teman-teman masukkan tuh MPI-nya tadi ke QGIS. Masukin tuh ke QGIS. Masih bervisual. Ya. Nah, udah dimasukin. Udah hitam kan? Hitam nggak? Oh, yang begini. Nggak begini gitu. Ini yang bongo. Nggak apa-apa. Aman nggak? Nah, terus kemudian kita bikin reclass. Nih, pilih toolbox, cari reclass. Reclass by table. Udah. Terus pilih yang MPI. Udah. Terus masukin ini
Nah, teman-teman pilih dulu, ini aktifin toolbox-nya dulu. Toolbox yang gear. Terus cari reclass by table, pilihnya. Udah aman? Nah, terus teman-teman masukin nih data si MPI-nya. Nih, MPI yang teman-teman udah draft tadi. Kemudian pilih ini titik 3 ini. Udah? Titik yang mana tuh? Ini titik 3 yang ini. Ya, yang reclassification table. Ini sama kayak SCG kemarin, bikin reclass-nya. Yang sangat baik gitu, baik. Nah, bikin 3. Nah, tadi untuk yang delta ya, yang delta itu biar gampang itu pakainya 3,5 aja. Kan dari 3,5 sampai 20 kan. Nah, berarti batas maksimumnya ini pertama itu 3,5. Untuk value-nya 0. Artinya 0 itu berarti kalau di bawah 3,5 ini kan maksimumnya kan. Berarti kalau di bawah ini dapat nilainya 0. Berarti yang nggak ada. Berarti ini 3,5 sampai berapa? 20. Ini nilainya 1. Artinya benar itu. Nah, ini maksimum 20. Ke atasnya nggak ada. Kita nggak bikin tahingga. Jadi di atas 20 tahingga sampai tahingga nilainya 0. Paham nggak poinnya? Jadi di bawah 3,5 sampai tahingga maksimum kita bikin di threshold pertama itu 3,5. Jadi misalnya dapat 3,4 itu berarti dianggap tidak mangrove. Kira-kira gitu. Paham nggak? Jadi kalau pakai titik, kalau titik bis. Aman nggak? Jadi kalau yang teman-teman pesisir nanti disesuaikan aja kalau misalnya nilainya ternyata mangrove-nya jelek ya. Aman? Hah? Iya, selalu 20. Yang kita mainin itu batas bawahnya. Batas atas tetap. Batas bawah yang selalu kita mainin. Tapi nanti tergantung juga teman-teman ternyata ini kan gini loh. Kalau teman-teman menemukan algoritma ataupun batas itu kan berdasarkan perhitungan matematis. Ternyata setelah diuji lapang berbeda hasil yang ditemukan. Ya udah, kita ngikutin yang data lapang. Bukan data matematis. Kira-kira gitu. Paham nggak? Oke. Udah dibikin kayak gini. Oke, kemudian teman-teman eksekusi jalan. Nah, baca nih. Yang putih itu merupakan mangrove-nya. Yang gelap itu enggak mangrove. Udah? Udah selesai sampai sini? Aman? Aman nggak? Aman kan? Bisa dilanjut? Ini tahap praktek dong nih. Tadi kalau yang putih itu yang baik. Teman, tahap selanjutnya itu teman-teman bikin yang namanya ini. Kita bikin itu dulu. Ini kan masih raster ya? Ini kan masih data raster kan? Kita bikin ke vektor. Bisa. Caranya klik raster. Raster yang di atas tuh kelihatan kan? Nah, kemudian conversion. Terus pilih polygonize. Ini kan raster vektor. Aman? Klik ini. Nah, kemudian pilih yang reclass tadi. Pilih yang reclass, kemudian ini default aja semua. Aman? Run. Nah, itu lagi dengan eksekusi. Aman nggak? Ada yang ketinggalan? Ini langsung ada aja kan? Iya, langsung run aja. Tadi kan kita pisahkan itu 0 sama 1 ya. Nah, kita hanya menginginkan yang 1 aja. Nah, yang 0 itu kita hapus. Caranya gimana? Tadi kan udah di vektor kan? Raster ke vektor. Klik kanan di vektornya, kemudian masuk ke atribut table. Klik kanan atribut table. Ada? Nah, kemudian, kelihatan kayak gini kan?
Nah, kemudian ini pilih start ini Google Editing Mode. Klik yang ini yang pensil. Klik yang pensil. Kemudian teman-teman masuk ke ini select feature using an expression ini. Tadi klik kanan terus yang mau. Nih, klik kanan di vektornya. Ya. Kemudian attribute table. Nah, kemudian aktif ini Google-nya. Klik aja yang pensil. Ya. Kemudian pilih yang ini. Yang ada lambang I itu using expression. Nah, udah. Kemudian muncul kayak gini kan? Nah, pilih yang field and value. Field and value udah. Pilih yang DN. Udah. Pilih yang DN. Pilih yang field and value. Kemudian pilih yang DN. Nah, kemudian ketik sama dengan kurang 0. Udah? Kayaknya kebalik, kurang dari sama dengan 0. Nah, balik kurang dari sama dengan 0, bukan sama dengan kurang dari. Nah, ini kan kebaca nih 0-nya kan? Yang merah itu. Nih, yang merah ini. Ini 0 semua nih. Nah, ini kemudian kita hapus. Nih. Yang ini ada delete selected feature. Kemudian ya udah klik aja. Hapus, delete. Nah, hapus tuh. Udah, ini kan putih kan? Tinggal ini Itu saya langsung di close tadi bang. close aja. Klik, close. Nah, ini tinggal nggak ada nolnya lagi kan? Nah, tinggal satu semua. Artinya tinggal yang kita inginkan hanya mangrove-nya aja. Paham? Oke. Nah, udah kita close. Nah, ini bisa teman-teman ekspor SAP-nya. Selanjutnya, aku lebih paham mengolahnya di ArcGIS. Karena cuma sampai sini aja yang bisanya. Kalau aku sendiri ya menggunakan ArcGIS karena nggak biasa. Yaudah, nanti saya feature as. Kita pilih ke S3 save file. Udah, pilih penyimpanannya. Udah ini kan? Udah selesai nggak dihapus? Ada yang belum nggak sampai ngapus? Hah? Di ekspornya nanti dalam bentuk enggak SAP. Kan ini vektor. Udah. Kan udah di vektor ya tadi. Bentar, belum saya ekspor. Tadi aku masih nunggu orang. Ada yang mau ditunggu nggak? Ngapus. Kalau diklik kurang dari 9 itu langsung close aja. Enggak. Udah dipilih nggak? Kemudian di yang tadi yang udah diselesaikan, klik kanan terus ekspor, save feature as. Nih, klik kanan, ekspor, save feature as. Udah. Kenapa kita harus ekspor dan simpan? Karena ini masih temporary kalau di QGIS. Nah, kemudian pilih S3 save file. Udah. Kemudian pilih penyimpanannya. Lokasi teman-teman nyimpan. Apa? Ini vektor. Udah. Kemudian ini pilih sesuai dengan zonanya. Pakai yang UTM ya. Kenapa pakai UTM? Pertama, teman-teman nantinya bakal menghitung luasan. UTM itu dalam bentuk meter. Jadi bisa menghitung luasan. Sedangkan kalau teman-teman pakai WGS itu dalam bentuk derajat. Jadi nggak bisa menghitung luasan. Paham nggak? Bang, itu bedanya yang project CRS, FSD gitu, beda bang. Apa? Nah itu kan ada, karena kan beda-beda tuh, ada layer, ada FSD, project Yang ini. Nah, itu bedanya.
sebenarnya ini yang kalau misalnya di NP itu banyak banget tuh, ada yang RCSR, terus project. Sebenarnya nggak ada bedanya, sama aja digunakan. Oh, yang penting tuh ada UTM. Iya, UTM-nya. Enggak, dicari. Sama kayak yang di Ardis kan dicari sendiri kan? Enggak. Hah? Nih, belum. Ada ini, CRS, tadi berapa misalnya? Udah. 48. Udah, si Reno udah sama nih. Ini global, ini CRS, terus cari misalnya teman-teman mau nyari yang misalnya 49S gitu. Ini ada nih 48S. Nah tuh, jadi misalnya ini teman-teman pas klik di bawah ini nggak ada ya, nggak ada. Cara nyarinya itu teman-teman pilih yang CRS ini yang di sampingnya. Oke, kalau nggak ada zonanya, klik. Kemudian ketik aja, misalnya teman-teman zonasinya berapa, zona UTM-nya misalnya 47S gitu. Nah itu ada tuh. Aman? Udah, oke. Oke, default aja, udah eksekusi aja oke. Nah ini lagi disimpan nih. Sip, udah simpan. Nah, kenapa sih aku nggak lanjutin dari sampai di QGIS? Karena aku hanya bisa pakai QGIS sampai segitu doang, nggak terbiasa. Jadi biasanya pakai Armap. Jadi kalau teman-teman ternyata lebih pro di QGIS, silahkan sampai layout. Di layoutnya di QGIS saja. Ini kita tinggal nge-layout aja. Biar di Jadi itu udah. ya, sama aku mau ngasih tahu cara menghitung luasannya. Aku kalau di QGIS nggak terlalu paham gimana cara menghitung luasan. Jadi aku pakai ArcGIS. Kalau teman-teman bisa menghitung luasan di QGIS silakan ya. Jadi aku nggak batasin teman-teman harus pakai ArcGIS. Karena aku biasanya ngitung luasan pakai ArcGIS, ya aku pakai ArcGIS gitu. Nah, dimasukin aja tadi save file yang tadi teman-teman sudah simpan. Nih, SAP-nya bisa. Nah, ini kan gini kan? Nah, ini nanti teman-teman open attribute table nih kan banyak banget nih. Satu gitu kan. Nah, kalau mau menghitung luasan, alangkah lebih baiknya satu kan, satu file aja, satu feed ini kan sampai ribuan ya. Nah biar gampangnya, ada yang tahu nggak caranya gimana? Kan ada di SIG tuh, cara menyatukan berbagai macam poligon. Pakai apa? Pakai merge. Nah pakai merge, kita pakai merge. Pertama teman-teman, nih edit feature, klik kanan di vector API. Terus start editing. Nah, start editing. Nah, ini oke, ini ya udah dibikin ya start editingnya. Nah teman-teman blok aja. Nih blok aja daerahnya. Nah udah di blok, terus ini blok aja ya. Nah, teman-teman nanti masuk ke editor, terus pilih merge. Nah, ini kan terserah teman-teman mau merge ke lokasi yang mana kan? Udah aku pilih apa aja. Lagi nge-merge banyak.
poligon. Sebenarnya gitu ya. Udah, kalau udah keluar, udah save. Nah, ini coba kita lihat nih. Klik tabelnya jual satu kan? Nah, cara menghitungnya itu teman-teman harus tambah dulu add field. Jadi kita mau nambah field ke samping, paham nggak? Ini kan field nih namanya nih. Nah ini kan kalau misalnya kita mau menghitung luasan di mana? Ada lokasi kan? Kita bikin add field nih. Terus pilih yang double. Terus pilih namanya itu misalnya luasan. Bisa pakai hektar, bisa pakai meter persegi, terserah teman-teman. Sama aja. Nah, yes. Nah, ini luasan. Nah, kemudian ini klik ini kan udah selesai. Ini teman-teman bisa ngehitungnya pakai kalkulator. Diklik kanan di tabel nggak sih bang? Hah? Diklik kanan di tabelnya. Klik kanan. Nih, oh ya, ke kalkulator geometri. Nih, kalkulator geometri. Udah. Ini kan kenapa beliau tadi pakai zona ini ya, UTM? Karena UTM itu dalam bentuk meter. Sedangkan kalau teman-teman pakai WGS 84 aja, itu dalam bentuk derajat. Jadi untuk menghitung luasan itu pakainya UTM. Paham nggak? Kenapa pakai UTM? Nah, yaudah pilih aja nih mau hektar atau mau pakai yang meter kuadrat. Oke? Udah. Tuh, luasannya tuh udah 1900 berapa itu? 19.468, sekian hektar. Itu luasannya menurut MVI. Udah, ini nanti diubah aja warnanya, sesuaikan misalnya hijau. Nah, itu warna mangrove-nya. Ini kalau mau nambahin field lagi gimana? Kalau mau nambahin field gini. Ini ya. Open attribute. Nah, ini kan nggak ada fieldnya kan, kosong. Klik yang di sini, tabel option. Terus pilih add field. Mulai fieldnya mati. Nah, nggak ada add field. Coba stop editing dulu. Kalau itunya mati, di stop editing dulu. Di save dulu. Nah, udah, coba pilih yang double ya. Nah, pilih yang double. Aman? Nah, itu. Nah, double pilih double ya. Luasan. Ini 9. Coba klik. Nah, ini. Iya, double. Kan seperti apa ya? Laptopnya ini kayaknya ini udah penuh dah itu kan, soalnya tutornya lama banget gitu. Oh, jangan Spasi ya. ya. Ini punya gue nih di Delta Mahal, Delta ya, atau Delta. Kemarin tuh kita gini Sungai pada sama apa ini. ya? Pokoknya aku di daerah Kalimantan Barat. Iya. Karena sesuai dengan lokasi penelitian jurnalis. Itu kebesaran, kepanjangan namanya. Coba berdasarkan ini nanti teman-teman bikin apa namanya? Titik samplingnya. Cara men-sampling teman-teman nanti. Ini kan udah kelihatan nih yang mana daerah mangrove gitu. Nanti teman-teman bikin apa namanya titik pengambilan titik lapangnya, desain survei. Nanti teman-teman bikin desain surveinya. Ini kan kelihatan nih. Saya sini teman-teman bikin desain survei. Paham ya? Hah?
layout sama bikin desain survei berdasarkan. Boleh. Jadi desain survei ngambil di gampang nih gimana dirimu? Ini makanya demen berarti dong. Hah? Bikin peta. Nanti kan bisa pakai new save file. Bikin misalnya new save file. Ini teman-teman bikin aja ya. Biasa. Saya ini ya. Nih, misalnya new save file. Ini kita mau bikin ini ya, titik sampling ya. Misalnya titik sampling. Ya udah random sampling, berdasarkan random sampling ini pilih aja misalnya ini misalnya contoh. Tertarik poligon ya? Hah? Poligon. Enggak, Poligon. Ya udah, terus teman-teman start editing, titik sampling, continue. Nah, udah titik sampling udah titikin aja misalnya di sini maunya. Nah, tuh. Nah, bikin desain survei, misalnya mau di mana gitu. Paham nggak? Ikutin aja misalnya berapa 30 kan minimal statistik kan. Ya udah 30 aja titik menyebar rata kah, random sampling atau stratified. Stratified kan lurus gini kan. Terserah teman-teman mau pakai metode apa. Kalau yang ini kan tadi random sampling ya. Itu mana kan Punya Bang. Ini ada ini random sampling atasnya. Ini stratified. Nih, nah, stratified nih. Kelihatan kan? Ini yang bawahnya stratified, ini random sampling. Makanya aku ambil contohnya dua tuh. Ini secara random dia ngetik-tikin, ngambil sampling ini stratified. Nih. Oke. Nanti mau pakai metode apa lagi terserah, bisa bebas mau. Kan ada tuh ada metode lagi kan. Gitu. Aman ya? Bikin ya, jadi sampling. Ntar di layout, jadi nge-layout ini desain survei sama nge-layout yang tadi nge-layout si hasil dari API nya. Paham kan untuk outputnya ini? Output yang API itu nge-layout desain survei sama nge-layout API nya. Jadi ini ya udah teman-teman nanti sebelum desain survei ya layout, setelah desain survei sebelum desain survei layout API. Hitung luasannya, bikin nanti luasan di bawahnya di legendnya luasan sekian hektar gitu. Terus nanti dibahas berdasarkan API total luasan seperti ini, bahas tuh API apa dan lain-lain. Terus desain surveinya, paham kan? Paham. Nah nanti lihat di jurnal nih daerah teman-teman benar nggak mangrove-nya gitu bandingin. Paham nggak? Aman ya? Bang, itu buat nambahin feature yang detik sampling bener. Bisa gimana? Itu kan di feature-nya ada detik sampling ya. Ini. Yang di mana muncul. Ini start editing. Ah, Start editing. Nih, start editing. Pilih yang titik sampling. Continue. Baru nanti muncul di sini. Udah. satu editing. Terus gimana? Pilih yang dinamai titik sampling. Nggak muncul gitu. Itu ya, belum. Data citra tadi itu di mana dia? Nah, data citra ini teman-teman nanti bikin SCP dulu. Terus nanti di SCP koreksi radiometrik sama DOS. Terus di cropping. Nah, nanti titik-titik yang tadi aku kasih samplingnya ini dibikin SHP dulu. Kayak HPLD. HPLD masih kan enggak? Yang nanti bikin classification workflow. Nah, itu. Hah? Nggak perlu DPI. Jadi kita cuma ngajarin sama teman-teman gimana cara nge-samplingnya. Paham nggak sih gambarannya? Soalnya kalau ini nanti ku kerjain bisa sampai 30 menit lagi. Nanti pasti telat teman-teman. Paham nggak Bre? Itu kayak gimana? Jadi kan tahapannya itu kan ada data citra aku kasih.
Data citranya itu dibikin dulu ke div. Mau itu teman-teman pakai SCP atau tadi cara JP2 bebas. Kemudian nanti teman-teman masukin ke NV, nanti dikoreksi radiometrik sama atmosferik. Radiometriknya itu yang pakai DOS, atmosferiknya itu yang pakai DEN per 10.000. Nah setelah itu udah, nah terus teman crop daerahnya itu Pulau Kelapa dan Harapan, nggak perlu di bandmap. Nah udah di crop, terus nanti dibikin mask, terus classification workflow. Nah gak usah dipakai bandmap lagi, langsung classification workflow. Karena nih nanti input mask. Kalau teman-teman mau lanjut ya udah lanjut sini, tapi telat pasti 30 menit. Karena ini cuma ngasih tahu doang, ini udah pernah dikasih tahu pas di HPLD. Nanti teman-teman masukin raster yang udah dibikin, yang DOS-nya, terus nanti dimasukin input mask. Terus nanti kan ada titik-titik lapangnya. Nanti itu kan dibikin SAP dulu. Nanti bikin input ROI. Ini input vektor. Nah, nanti digabung baru nanti eksekusi classification workflow. Nanti hasilnya yang kayak HPLD, ada karang, lamun yang L, M, KC, DCA, tau nggak? Yang itu juga udah. Yang itu. Hasilnya nanti kayak gitu. Nanti ada lamun padat, mangrove jarang, mangrove sedang sama mangrove. Itu kan tinggal ada 4 kan? Mangrove lebat, sedang, jarang sama mangrove. Sama hasilnya kayak lamun padat, lamun sedang. Paham nggak? Nggak bisa, bodoh nggak bisa. Ya, nanti dibahas aja berdasarkan karena itu MPI ini kan belum ada data lapang. Nah, kami cuma mau ngasih tahu cara kalian nanti menghasilin data lapang itu berdasarkan data lapang. Grup-grupnya kayak tadi. Iya, berbeda. Nah, itu kan satu file aja. Nanti kalau misalnya ada yang teman-teman yang dapat di atas ya satu angkatan kan sama itu datanya. Cuma ngasih tahu itu doang. Gimana cara eksekusinya, sama kayak bikin lamun padat sedang jarang. Nanti DX-nya harus dijadiin SAP, diekspor. Iya, nanti dimasukin ROI. Baru masukin ROI. Import vektor, nanti dimasukin itu ada 4. Lamun mangrove sedang, jarang, padat, sama mangrove. Itu dimasukin, nanti SAP. Terus digabungin SAP-nya. Nanti muncul di sini ROI-nya kan? Ya. Nanti klik kanan gabung SAP nanti. Save file, paham nggak? Baru nanti dibikin classification workflow. Nanti ini dimasukin DOS-nya, dimasukin mask-nya, terus next, nanti dimasukin ROI-nya. Udah tinggal klasifikasi udah kelar. Ini udah jadi yang Bingung nggak? udah yang sebelumnya ini Ini dikasih tau deh. kan ada 2 Ada perbandingannya yang pernah hilang. ini lamun nggak? Masih punya data lamun di Udah laptopnya? yang ini tinggal masa ngomong Lamun kemarin di link veteran lu. tinggal interpretasi aja. Hah? Ada nggak? Biar gue kasih tahu caranya. Lama enggak kemarin? Enggak sih. Sejam lah. Ada nggak? Biar sebentar aja, biar 10 menit kurang lebih. Itu gara-gara ini. Karena kalau gara-gara ulangi dari awal nih lama. Biasa laptop kentang. Apa sih download datanya tuh? Ada yang masih simpen nggak? Kalau yang kedua tadi yang ada yang Gila, gilip veteran lu biar kebayang nih. yang cuma tinggal masukin. Iya, yang ada maskingnya, terus itu ada titik lapangnya. Kalau kayak hitung-hitung gitu nggak manual. Enggak sih, tinggal masukin. Gilip veteran lu yang lamun padat sedang jarang. Oh, enggak. Oh, iya. Ada yang punya nggak dashboardnya? Nggak ada yang simpan sih. Sama caranya stepnya. Ada yang kan? Giling veteran yang lamun padat ada. Coba, iya sini. Ada nggak masknya sama Ini nggak sih? data NP-nya? Ah ini data SAP terus masknya udah ada di sini kan? Kopinya ya, rekornya. Nah, ini ya. Kan yang pengen itu dikasih kan? Caranya sama banget dengan giling veteran biar nih koper gini. Jadi teman-teman nggak terlalu bingung ya yang apa yang gue bilang. Capek cuma daerahnya beda-beda lagi. Nah, jadi teman-teman nanti kan datanya ada ya.
Jadi Nih, lah cari baik ya nanti kita data gini veterannya kan ada. Nah, ini dia bangun padat, bangun sedang. kemarin tuh soalnya ngomong gue udah bikin dulu gue nyoba dulu kalau gak bisa baru gue bikin. Nah, ini. Jadi kan ini udah sampai dos ya tahapannya. Nih, kita masukin ya. Ini udah kelar nggak? Udah disimpan nggak tadi? Biar gua close. Iya, maksudnya udah nggak ada yang mau diulang kan? Emang tadinya lu kalau mau joki udah bikin. Nah, jadi kan tadi itu datanya masih mentah banget ya. Teman-teman ekstrak dulu di QGIS. Mau dibikin pakai SCP atau JP2 tadi? Bebas. Sorry kan, sebentar mau minta